Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Marcella dari kelas 9A. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 4 tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. 1. Peran tanah bagi kehidupan. Tanah merupakan komponen penting yang mendukung keberlangsungan kehidupan. Beberapa peran penting tanah bagi kehidupan antara lain sebagai berikut. A. Sebagai alat pertumbuhan tanaman. Tanah berperan penting dalam menjaga pertumbuhan tanaman. Tanah mampu menampung air dan mempertahankan kelembapan serta jumlah pemasukan oksigen ke dalam air sehingga mineral dan nutrisi yang diberikan kepada tanaman memiliki kualitas yang baik. Selain itu, tanah juga memberikan perlindungan kepada akar dan tanaman. Perlindungan yang diberikan memiliki tujuan agar tetap tegak saat pertumbuhan berlangsung. Selain itu juga berperan dalam melindungi dari erosi dan kerusakan. B. Sistem penyaring air. Tanah juga berperan dalam menyaring air hujan menjadi air bersih dan jernih menjadi air tanah. Di permukaan tanah, air hujan tampak kotor, tetapi itu hanya sebagian dari air hujan yang turun. Kebanyakan air akan meresap ke dalam tanah yang berlapis-lapis. Kotoran seperti debu, bahan kimia, dan yang lainnya akan disaring oleh lapisan-lapisan tanah. Pada lapisan tertentu, terdapat air bersih dan jernih yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. C. Penyimpan gas karbon dan gas atmosfer lainnya. Tanah menyimpan dan mendaur ulang nutrisi dan nutrisi serta gas dari efek rumah kaca seperti fosfor, nitrogen, dan karbon dioksida. Kandungan tersebut menyebabkan tanaman menjadi subur sehingga sangat sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Selain digunakan oleh tanaman, penampung gas-gas tersebut oleh tanah juga berperan untuk mengurangi gas yang dihasilkan dari efek rumah kaca dan pemanasan global. D. Tempat tinggal untuk serangga dan organisme lainnya. Bagi beberapa hewan, tanaman menjadi tempat tinggal untuk mendapatkan udara dan makanan yang mereka butuhkan. Misalnya pada jangkrik, lebah, sembah, cacing, dan lain sebagainya. Selain digunakan sebagai tempat tinggal, serangga juga ditinggal di dalam tanah untuk bertelur dan menetaskan telurnya. Penyedia kebutuhan manusia. Tanah sangat mengunjung kebutuhan manusia dengan berbagai manfaat antara lain lahan pertanian, tempat melakukan aktivitas, menyediakan bahan baku produksi bangunan, dan pendukung pembentukan hasil tambang. Tempat tumbuh bagi tumbuhan. Tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik melalui media tanah yang subur dan bisa menyokong tegaknya tumbuhan bagian atas. Selain itu, tanah juga memiliki dua jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk hidup dan berkembang, yakni sebagai berikut. Unsur hara makro dan unsur hara mikro. 2. Peran organisme tanah. Organisme dalam tanah memiliki peran yang penting dalam memaksimalkan fungsi tanah. Perhatikan beberapa peran organisme tanah berikut. A. Dekomposer. Mikroorganisme tanah berperan sebagai dekomposer atau dekomposisi, yakni menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti ranting-ranting pohon, jasad hewan yang telah mati, sisa-sisa serasa, dan daun akan diuraikan menjadi materi organik. Organisme dekomposer ini juga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kompos, biogas, dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari bahan organik. Reaksi kimia dalam tanah. Bakteri di dalam tanah yang terlibat dalam reaksi tanah antara lain dan bakteri daun nitrogen, yakni Nitrosomonas. Bakteri Nitrosomonas yang dilakukan bersimbiosis dengan akar tanaman dan mengikat nitrogen bebas di udara. Bakteri Nitrosomonas mendapatkan nutrisi dari akar tanaman kacang-kacangan. Mengurai polutan dalam tanah. Organisme yang hidup di dalam tanah mampu menguraikan bahan kimia yang masuk dalam tanah. Misalnya zat herbisida yang masuk ke dalam tanah karena aktivitas pertanian dalam diuraikan oleh aktivitas organisme. D. Pencegah penyakit tanah. Ketika tanah memiliki jumlah senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi, maka organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke dalam tanah. Misalnya dengan tidak menggunakan pupuk dan pestisida yang berlebihan sehingga susunan tanah tidak akan terganggu. Memberi pengaruh pada tekstur tanah. Berdasarkan teksturnya, tanah dapat digolongkan menjadi bermacam-macam jenisnya. Jenis tanah dapat ditentukan berdasarkan jumlah butiran penyusun paling banyak terdapat pada tanah tersebut. Jenis tanah dapat diberi nama berdasarkan ukuran partikel utama atau kombinasi ukuran partikel. Tanah dapat dikatakan memiliki tingkat kesuburan tinggal dimiliki perpaduan tiga jenis tanah, yakni tanah lampung, tanah liat, dan pasir yang hampir sama. Pengatur kegemburan dan struktur tanah. Struktur tanah adalah susunan butiran-butiran tanah yang terikat satu dengan lainnya menjadi satu gumpalan. Gumpalan tanah yang baik akan menguncang kehidupan organisme tanah dan juga menunjang pertumbuhan populasi organisme tanah. Struktur tanah dan kegemburan tanah memiliki ketertarikan satu dengan yang lainnya.
Struktur tanah dan kegemburan tanah memiliki ketertarikan satu dengan yang lainnya. Organisme tanah mampu membuat pori-pori tanah sehingga dapat mengemburkan tanah dan memungkinkan udara masuk ke dalam tanah atau aerasi tanah. B. Proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. A. Proses pelapukan bantuan. Hancurnya massa bantuan melalui pelapukan karena adanya pengaruh cuaca. Perbedaan temperatur dan erosi secara kimiawi pelapukan bantuan terjadi karena adanya perubahan susunan kimiawi bantuan. Pelapukan secara kimiawi juga disebabkan oleh hujan asam yang bersifat korosif. Adapun pelapukan biologi dilakukan oleh makhluk hidup. Proses tumbuhnya tumbuhan perintis. Adanya air dan udara akan mendorong calon makhluk hidup untuk tumbuh pada tanah yang baru terbentuk. Adapun makhluk hidup pertama yang dapat berkembang pada tanah yang masih mengalami pelunakan hanya beberapa seperti mikroba dan lumut kerak. Selain itu terdapat tumbuhan lain yang mulai tumbuh sehingga akar tumbuhan mampu membantu pelunakan dan pemecahan bantuan. D. Proses penyuburan. Tanah yang terbentuk akan mengalami proses pengayahan bahan organik. Tanah akan menjadi lebih subur setelah adanya pelapukan organik berasal dari sisa makhluk hidup atau organisme yang telah mati. 2. Lapisan tanah. A. Horizon A. Horizon A merupakan lapisan teratas yang terdiri atas campuran dari pelapukan bantuan dengan berbagai tekstur organisme hidup dan zat organik. Lapisan ini yang paling subur, oleh karena itu tumbuhan yang ada di atasnya bisa tumbuh subur. Lapisan topsoil memiliki ketebalan sekitar 10 atau 30 cm. Komponen-komponen tanah terdapat di lapisan ini yang meliputi 45% mineral dan 5% bahan organik, 20 atau 30% air dan 20% atau 30% udara. B. Horizon B. Horizon B merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Dengan ketebalan sekitar 50 atau 60 cm memiliki sifat yang keras tebal daripada lapisan topsoil. Horizon B disebut sebagai tanah cadas atau tanah keras. C. Horizon C. Horizon C merupakan lapisan tersusun atas bantuan yang berperan sebagai penyedia utama material untuk tanah bagian paling atas. Tanah ini memiliki warna kemerah-merahan atau kelabu putih keputihan. Lapisan ini suka ditembus oleh akar dan biasanya sering terjadi gas di lereng gunung karena lapisan topsoil ini telah hancur oleh air hujan. D. Horizon D. Horizon D terdiri dari lapisan tanah dengan susunan batuan padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. 3. Komponen tanah. A. Bantuan. Bantuan adalah bahan padat yang terbentuk secara alami yang terbentuk dari campuran mineral dan senyawa lainnya, metamor. Batuan akan mengalami pelapukan dan menghasilkan bahan untuk membentukkan tanah. Batuan dibedakan menjadi 3 yaitu batuan beku, sedimen, dan metamor. B. Udara. Di dalam tanah terdapat udara yang berbeda pada rongga-rongga di antara akar tanaman dan partikel tanah. Rongga udara terbentuk dari aktivitas hewan tanah seperti cacing. C. Humus. Humus adalah komponen organik di dalam tanah yang dihasilkan dari proses penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati. Humus memiliki tekstur yang gembur dan memiliki banyak pori-pori sehingga memungkinkan terjadi pertukaran udara. Tanah humus mampu mempertahankan air sehingga mengandung mineral dan nutrisi yang banyak. D. Air. Tanah biasanya memiliki kelembapan tertentu yang disebabkan karena adanya kandungan air di dalam tanah. Organisme yang hidup dalam tanaman membutuhkan kelembapan tertentu untuk bertahan hidup. Mineral-mineral atau unsur hara yang diperlukan oleh tumbuhan terdapat di dalam tanah. Tanah mengandung mineral yang bersumber dari kerak bumi. Adanya proses pelapukan kerak bumi, maka mineral ikut dipecah dan terbawa pada batuan dan tanah. Komponen organik. Komponen organik yang terdapat di dalam tanah adalah bahan-bahan sisa makhluk hidup yang telah diuraikan oleh dekomposer. 1. Pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutupan tanah dan pengelolaan lahan miring untuk mengurangi erosi. A. Terasering. Terasering adalah teknik menanam tanaman di daerah yang lahannya miring. Caranya dengan membuat lahan miring untuk pertanian atau perkebunan menjadi bertingkat-tingkat. B. Kontur farming. Kontur farming adalah cara menanami lahan sesuai dengan garis kontur atau kemiringan. Hal tersebut bertujuan untuk menahan tanah dari erosi melalui sistem perakaran tumbuhan. C. Pembuatan tanggul pasangan. Tanggul adalah suatu konstruksi yang dibuat untuk mencegah banjir di dataran yang dilindungi. D. Kontur plowing. Kontur plowing adalah cara membajak tanah searah garis kontur. Dengan begitu terjadilah alur horizontal untuk mencegah terjadinya erosi. Kontur strip cropping. Kontur strip cropping merupakan teknik bercocok tanam dengan cara membagi bidang-bidang tanah dan dalam bentuk memanjang dan sempit mengikuti garis kontur dengan bentuk berbelok-belok. Masing-masing ditanami tanaman yang berbeda jenisnya secara tumpang sari atau berselang-seling.
Crop rotation. Crop rotation adalah usaha penggantian jenis tanaman agar tanah tidak kehabisan salah satu unsur hara akibat diserap terus-menerus salah satu jenis tanaman. 2. Mengurangi penggunaan pupuk kimia. Pertanian dan perkebunan biasanya menggunakan pupuk kimia. Jika penggunaan pupuk kimia berlebihan, maka dapat menyebabkan dampak bagi kesuburan dan struktur tanah. Oleh karena itu, dapat dilakukan upaya pelestarian tanah dengan menggunakan pupuk organik yang berasal dari sisa tumbuhan, hewan, atau manusia. 3. Pengelolaan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Pertanian monokultur yang dilakukan secara terus-menerus dapat menyebabkan turunnya kesuburan tanah. Pertanian monokultur adalah teknik penanaman satu jenis tanaman pada suatu lahan dalam jangka waktu tertentu atau sesuai dengan umur tanaman. Contohnya padi, kedelai, tebu, jagung, dan lain sebagainya. Sehingga langkah yang tepat untuk menjaga kelestarian tanah di lahan budidaya dalam melakukan penanaman. Pergiliran tanaman. Lahan yang biasanya ditanami padi pada musim kemarau dapat ditanami jagung atau tanaman lain yang dapat mengikuti nitrogen seperti tanaman kacang-kacangan. Dengan demikian ketersediaan unsur hara dalam tanah dapat terjaga. 4. Daur ulang sampah yang sulit terurai. Sisa produk yang digunakan oleh manusia seperti plastik, kaca, logam, kaleng dapat mengurangi kesuburan tanah. Sampah tersebut sulit diuraikan oleh mikroorganisme tanah. Upaya yang dapat dilakukan adalah mendaur ulang sampah-sampah plastik, kaleng, kaca, ataupun logam menjadi barang baru yang lebih bermanfaat. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Dengan ini penjelasan hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.